dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya. Sahabatnya ini menempuh pendidikan di luar negeri, di daerah Eropa, di daerah Amerika. Dan ketika dia pulang dari perjalanan studinya setelah menyelesaikan pendidikannya, maka beliau kembali ke tanah tercinta, yaitu adalah Indonesia. Pada satu waktu, orang ini ditakdirkan untuk mengikuti kajian keluarga besarnya. Walaupun sebenarnya dia merupakan orang yang tidak terbiasa dengan kultur kajian. Tapi karena ini diadakan dan diselenggarakan oleh keluarganya, maka beliau ikut. Tapi ketika beliau ikut pada kajian tersebut, di antara berbagai macam uraian yang disampaikan oleh sang ustadz pada kajian tersebut, ada beberapa narasi yang sangat menyentuh hatinya ketika sang ustadz berkata, sesungguhnya Quran ketika menyentuh apapun dalam lini kehidupan kita, maka Quran itu akan membentuk sesuatu yang istimewa. Karena beliau kulturnya adalah dari studi di luar negeri yang mana sangat kuat rasionalitas dan logikanya, maka sesungguhnya beliau sempat menolak apa yang disampaikan oleh sang pemateri, sang ustadz itu. Karena sesungguhnya dia berpegang kepada logikanya. Tapi entah bagaimana, ketika dia ditakdirkan untuk hamil, maka dia teringat bahwasanya di antara salah satu penjelasan sang ustadz, orang-orang yang hamil itu ketika membaca Quran akan diberikan kualitas anak yang berbeda ketika kehamilannya itu tidak banyak berinteraksi dengan Quran. Maka ketika dia hamil, maka dia antara percaya dan tidak. Antara menolak apa yang dia pernah dengarkan dan dibandingkan dengan semua teori yang pernah dia pelajari dalam studinya, saling beradu. Sampai akhirnya dia mencoba untuk membaca Al-Quran selama kehamilannya. Tapi karena dia belum terlalu yakin, dia membacanya di dalam masa kehamilan hanya 1 kali dalam 9 bulan. Dan ketika dilahirkan anak itu, setelah melewati beberapa bulan dan melewati beberapa waktu, beliau mendapati bahwasanya anaknya memiliki kelebihan yang tidak dia dapatkan dari anak-anak yang seusianya. Sempat dia mengambil kesimpulan, apakah keistimewaan anak saya karena saya membacakan Quran? Karena sekali lagi, background dia sebagaimana orang yang selalu mengedepankan rasionalitas mencoba untuk menolak itu. Tapi tetap bergelayut pertanyaan di dalam hatinya, apakah istimewanya anak saya ini disebabkan karena saya membacakan Quran? Sampai beberapa waktu lamanya akhirnya beliau ditakdirkan untuk hamil yang kedua. Ketika dia hamil yang kedua, beliau membaca Al-Quran kembali. Dan beliau menghatamkan Quran selama masa kehamilan 3 kali. 9 dibagi 3. Setiap 3 bulan itu hatam 1 kali. Dan ketika lahir anak yang kedua, antum tahu? Ternyata kualitas anak yang kedua ternyata bertambah lebih baik dan lebih maju daripada anak yang pertama. Sesuai dengan pengetahuan yang pernah dia kaji tentang masalah anak-anak. Mulai kemudian tambah. Dari sugesti menjadi keyakinan. Apakah ini karena interaksi saya ketika hamil bersama Al-Quran? Pertanyaan itu tetap muncul. Dan belum membuahkan keyakinan penuh. Sampai akhirnya beliau ditakdirkan untuk hamil yang ketiga. Dan ketika beliau hamil yang ketiga, maka beliau mencoba untuk menghatamkan Quran setiap bulan. Selama masa kehamilan, 9 bulan, 9 kali dia menghatamkan Quran. Ketika lahir anak yang ketiga, melewati beberapa bulan, dia mendapati anak yang ketiga memiliki keistimewaan lebih daripada kedua kakak dan abangnya. Dan hari ini, anak yang ketiga di usia belia sudah hafal Al-Quran. Disitulah akhirnya beliau menyampaikan, ternyata betul, interaksi manusia, interaksi alam semesta dengan Al-Quran itu akan membuat satu keistimewaan yang luar biasa. Karena memang sejatinya Al-Quran itu bukan hanya kitab, yang mana kita mendapatkan manifestasi pahala ketika kita membacanya. Tetapi hakikat dan sejatinya Al-Quran pada kehidupan kita ketika Allah turunkan melalui lisan Nabi dan melalui apa yang diturunkan kepada Rasulullah, sejatinya merupakan kekuatan yang besar. Karena kekuatan besar dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka bersama dengan Al-Quran. Maka betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah mengangkat satu kaum karena komitmen mereka kepada Al-Quran. Dan Allah merendahkan satu kaum disebabkan ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Maka pantas Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar pada kehidupan manusia. Kenapa Quran disebut mukjizat terbesar pada kehidupan manusia? Tidaklah Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat terbesar pada kehidupan manusia karena tahukah kita seluruh mukjizat para nabi dan seluruh mukjizat para rasul
hilang bersama dengan wafatnya satu persatu para nabi ketika mereka meninggal dunia, hilang pula mukjizat-mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi. Tetapi itu tidak berlaku kepada Al-Quran. Mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu mukjizat Al-Quran. Dan dahsyatnya Quran, spektakulernya Al-Quran itu adalah mukjizat itu tidak hilang walaupun Rasulullah meninggal dunia. Dan kita menjumpai efektivitas dari mukjizat Al-Quran terus berlangsung pada kehidupan manusia sampai nanti ketika matahari terbit dari arah barat. Kita perhatikan beberapa hal untuk menambah keimanan kita bahwasanya Al-Quran itu mukjizat yang terbesar pada kehidupan manusia. Perhatikan pada video ini. Video ini menceritakan tentang sosial eksperimen orang-orang yang diperdengarkan Al-Quran di negeri Eropa, di mana negeri itu negeri yang subur dengan Islamophobia. Banyak di antara masyarakatnya tidak pernah sama sekali mengenal Islam dengan pemahaman yang benar, dan mereka tidak pernah mendengarkan Quran. Perhatikan, ketika mereka mendengarkan Al-Quran dari orang yang memperdengarkan Al-Quran kepada telinga mereka pertama kali. Ada yang duduk, ada yang nangis, ada yang termenung, bahkan ada yang berkomentar. Ini instrumen terindah yang pernah saya dapatkan dalam hidup. Inilah mukjizat Al-Quran. Sampai mereka yang tidak beriman, yang notabene mereka tidak pernah mendengarkan Al-Quran, tetapi justru mereka merasakan dahsyatnya Quran itu menyentuh pada dinding hati mereka. Dan bukankah kita juga merasakan langsung mukjizat Al-Quran? Berapa kali kita sering menangis ketika kita berdiri di belakang imam yang begitu merdu, hafal Quran ketika membacakan Quran dalam sholat-sholat panjang yang kita pernah lalui, lalu meneteskan air mata walaupun kita tidak paham maknanya secara detail. Karena Quran spektakuler menjadi kekuatan yang besar. Bukan hanya merubah dan mengubah para kejayaan, tapi sesungguhnya Quran pun menyentuh dinding paling terdalam dalam hati manusia. Kita lihat lagi, ada sebuah contoh yang bisa menambah keyakinan kita kepada Allah. Perhatikan video ini. Ini video lautan. Terpisah dengan dua lautan, dari sisi kanan dan sisi kiri kita melihat warna yang berbeda. Perhatikan. Tetapi ternyata mereka tidak saling melampaui di antara dua lautan itu. Sebelum kita menemukan video ini, tahukah kita di dalam surat Ar-Rahman 19 dan 20, Allah sudah berfirman, bainahuma barzakhul la yabghiyan, marajal bahraini la yaltaqiyan, marajal bahraini la yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan yang ketika bertemu mereka tidak saling melampaui. Dan itu ada di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Rasul dari padang pasir, jauh dari lautan, dan Rasul tidak pernah menyeberangi samudra. Tapi ternyata Rasul sudah mengabarkan bahwasanya lautan ada dua sisi yang mereka datang dengan warna yang berbeda dan tidak saling memasuki. Dan itu disampaikan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sebelum kita melihat video ini. Disitulah kita paham, siapapun yang bersama Al-Quran, sejatinya mereka selalu terdepan dalam setiap peradaban ketika bersama Al-Quran. Perhatikan video kembali. Kita melihat ini adalah video, ini adalah foto, image yang kita lihat bagaimana ada sebuah gunung warna-warni di dataran Cina. Kita dulu tidak tahu kalau ternyata gunung itu warna-warni. Tapi ternyata pada surat Fatir Allah menyampaikan, wa minal jibali judatum bidun wa humrun mukhtalifun alwanuh wa gharabi busud. Maka Allah menyampaikan pada surat Fatir ayat yang ke-27, di antara gunung-gunung yang Allah ciptakan
Ada yang coraknya merah, ada yang keputih-putihan, dan ada yang hitam pekat. Dan ternyata itu sudah disampaikan oleh Allah 1400 tahun yang lalu. Dan ketika kita baru menyadarinya ketika melihat video ini. Dan itu tambahan kembali bagi kita. Ternyata Quran selalu mengajak kita terdepan dalam pemikiran. Selama kita memiliki syarat. Bagaimana kita mengimani Quran bahwasanya Quran datang dari zat yang maha ilmu yang tidak ada batas akhirnya dalam setiap kalam yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Maka betul kata Rasulullah, Quran itu mengangkat satu kaum. Perhatikan bangsa Arab, bangsa penggembala kambing, nanam anak perempuan hidup-hidup. Minumnya khamr, perempuan-perempuannya bisa dicicipi setiap laki-laki pada zaman itu. Bahkan kalau kita mengenal kultur masyarakat jahiliyah, setiap perempuan yang mau dizinai tinggal memasang bendera-bendera yang difahami setiap laki-laki bahwasanya dia memasuki rumah tersebut dalam kondisi bisa untuk menikmati perempuannya. Dari bangsa dengan kultur yang semacam itu, Quran menyentuh mereka. Dan ternyata peradaban mereka berubah pesat. Tidak sampai 20 tahun Persia rontok. Tidak sampai 50 dan 100 tahun Romawi pun rontok. Disebabkan komitmen komunitas ring pertama Rasulullah yaitu para sahabat. Komitmen kepada Al-Quran. Inilah saatnya ketika kita ingin membangun puzzle-puzzle yang kita kumpulkan untuk membangun kembali peradaban dan kemuliaan kita di hadapan Sang Khalik. Kemuliaan kita ketika kita memahami kalam Khalik dalam kehidupan kita. Dan itulah kewajiban kita kepada Al-Quran. Syekh Utsaimin berkata, kewajiban manusia kepada Quran itu sejatinya ada 4. 1, yaitu adalah ketika mereka membacanya. Karena itu merupakan bagian dari ibadah setiap hurufnya. 2, bagaimana mereka memahami artinya. 3, bagaimana mereka memahami setiap tafsirnya, takwilnya, dan interpretasinya. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan yang keempat, bagaimana tata perilaku dan attitude kita. Persis sebagaimana petunjuk wahyu dan ilahi. Dan itulah kewajiban kita 4 ini. Dalam kehidupan kita berinteraksi dengan Quran. Supaya meningkatkan kemuliaan kita di hadapan Sang Khalik. Dan sesungguhnya alam semesta merendahkan dirinya kepada mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada Al-Quran. Makanya saya pernah kagum betul pada salah satu acara yang membuat saya tidak akan pernah lupa. Dulu ketika saya masih kuliah di Fakultas Syariah, saya pernah menghadiri debat antara kaum muslimin dengan umat Kristiani dalam sebuah debat yang ramah dan baik. Yang menarik bukan acara ketika masing-masing pihak menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan dari konsep kebenaran. Tapi yang menarik adalah ketika dibuka sesi pertanyaan. Saya tidak mengajukan pertanyaan, tapi ada salah satu yang bertanya. Yang dia tanyakan pada saat itu adalah, dia mengatakan testimoni. Saya ini mu'alaf. Dan kenapa alasan saya masuk Islam itu sederhana. Saya mencari semua agama. Di antara perbedaan dan keistimewaan masing-masing agama. Lalu saya menjumpai, tidak ada agama yang mampu menjadikan setiap pemeluknya hafal kitab sucinya dari huruf pertama sampai huruf yang terakhir, kecuali itu hanya saya dapatkan di dalam Islam. Dan yang hafal Al-Quran di dalam Islam bukan 1 dan 2, ratusan ribu yang tersebar dari ujung timur sampai ujung barat. Dan tidak ada kitab yang sampai dijadikan mudah oleh penciptanya untuk dihafalkan oleh pemeluknya, kecuali itu hanyalah Al-Quran. Lalu beliau berkata di dalam satu tantangan lembut, tapi tidak ada responnya. Tantangan itu adalah ketika beliau berkata, apapun agama yang bisa memberikan bukti kepada saya bahwasanya kitab suci mereka dihafalkan oleh pemeluknya sebagaimana kami menghafalkan Al-Quran dari huruf pertama sampai huruf yang terakhir, maka saya siap untuk murtad dari agama ini dan memindahkan agama saya kepada agama itu. Dan tantangan itu senyap, tidak terjawab. Karena memang sejatinya tidak ada kitab suci yang paling benar, yang asli, kecuali Al-Quran yang Allah mudahkan bagi setiap hamba dan makhluknya untuk menghafalkannya. Karena disitulah kunci peradaban kita. Inilah yang menjadikan saya pada kesempatan-kesempatan kita, pada Samilah Series, Classroom, Journey with Quran, kita ingin membahas sisi-sisi yang ada di dalam Al-Quran, yang relate dan berkaitan langsung dengan kehidupan kita.
supaya betul-betul kehidupan kita, referensinya bukan referensi abal-abal dari manusia. Referensinya bukan abal-abal dari mereka yang tidak beriman dan bukan bersumber kepada Zat yang Maha Ilmu. Kita ingin kembali berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena kebahagiaan kita terletak kepada kebahagiaan bersama dengan Al-Quran. Siapapun yang bersama Al-Quran itu mulia, ikhwan. Bukankah Quran ketika malaikat Jibril menurunkan menjadi malaikat yang paling mulia? Bukankah malam ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar? Bukankah bulan ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan Ramadan? Dan bukankah laki-laki yang paling mulia itu adalah laki-laki yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadikan kita membahas sisi kecil di antara samudra kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita paham kemajuan kita dan kualitas hidup kita tidak terletak pada teori-teori yang disandarkan kepada manusia, tapi kemuliaan kita yaitu adalah ketika hidup kita bersandar kepada kalam ilahi, Rabb yang menguasai alam semesta. Ahlan wa sahlan wa marhaban, welcome to our program Journey with Quran. Semoga kita mendapatkan keberkahan dalam setiap lembaran-lembaran yang akan kita kaji dan menumbuhkan keberkahan dengan perbuatan nyata sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai.